Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang apakah market crypto bisa recover, dan memang kita akan bahas ini cukup positif sentimen. Walaupun misalnya kita lihat keadaan market crypto hari ini ya memang cukup merah sekali, banyak yang koreksi. Tapi kenapa kita bisa lihat mungkin market crypto bisa recover? Nah, nanti ini adalah saya akan paparkan beberapa alasan, beberapa datanya juga, dan bentuk analisa teknikalnya juga. Kira-kira seperti itu, tapi tetap teman-teman harus do your own research juga, dan disclaimer on, dan tetap rasional. Jadi bukan berarti, wah ini market crypto berarti bakal naik karena kalian nonton video ini. Nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi tetap harus analisa sendiri, saya hanya akan memaparkan data ya. Kalau bisa nonton sampai habis, biar nggak salah paham, dan jangan lupa support channel ini dengan cara share videonya, like, dan juga subscribe ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Yang pertama kita lihat dulu nih, keadaan market crypto sekarang bagaimana. Untuk sekarang, turun 3% ya. Kita lihat Bitcoin di 47.100, dan altcoin ini memang penurunannya jauh lebih parah gitu. Memang banyak yang parah. Saya lihat juga kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir masih ada beberapa altcoin sebenarnya cukup performing. Ada Dogecoin. Nanti mungkin kita lihat bahas sedikit tentang kenapa sih Dogecoin bisa rally 20% ya. PancakeSwap, Tezos, tapi yang banyak yang mengalami penurunan yang cukup dalam juga. Oke. Kita lihat dari Crypto Fear and Greed Index dulu, seperti biasa, di 21 masih extreme fear. Jadi memang kalau kita lihat sentimen sekarang, itu market itu benar-benar bearish gitu ya, benar-benar cukup pesimis lah. Orang-orang juga lagi lesu dan lain-lain, karena memang ini cukup negatif juga ya, karena penurunan. Nah, karena kita bahas dulu untuk Dogecoin-nya dulu deh. News untuk Dogecoin yang terbaru ya. Kenapa Dogecoin bisa naik? Dogecoin itu bisa naik karena kita lihat ya, Dogecoin gains 25%, 25% di saat market crypto turun ya. Kenapa? Karena Elon Musk confirm Tesla will accept Doge for merchandise. Jadi di sini ada tweetnya. Nah, ini kita bisa lihat dari tweetnya mungkin di sini ya. Nah, ini Elon Musk tweet baru beberapa jam yang lalu. Tesla will make some merch buyable with Doge and see how it goes. Jadi ya, kalian mungkin bisa beli botol minum Tesla atau baju Tesla, merchandise-nya bukan mobilnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya bisa beli mobilnya Tesla itu akan lebih pumping lagi sih sebenarnya ya, tapi ini hanya dengan merch aja. Jadi tapi tetap masih cukup positif juga ya untuk hal ini. Dan memang kalau kita lihat sebelumnya juga, ini dari si CryptoDoc, dia bilang apa? Dia bilang Elon pump crypto at the very low last time. Memang sebelumnya kalau nggak salah Elon mulai ini tweet tentang crypto atau Doge itu mungkin di akhir tahun lalu ya. Di akhir tahun lalu dia sempat bilang, dan memang pada saat itu juga lagi low-nya juga, dan akhirnya sekarang sempat kita ngalami cukup bullish juga di saat Tesla menerima Bitcoin itu di bulan Februari kalau tidak salah ya. Jadi ya inilah mungkin apakah market crypto bisa recover karena Elon sudah mulai tweet tentang Dogecoin. Nah, itu mungkin ya. Tapi bukan itu sih sebenarnya yang akan kita bahas. Yang kita bahas ini menurut datanya juga ya. Sebelumnya saya harus tekankan juga, memang sekarang ini market ini masih belum jelas gitu. Jadi ini secara makro sih, bukan secara market kriptonya doang, tapi memang banyak yang menunggu, banyak yang lebih wait and see dulu tentang keadaan market kripto tuh sekarang gimana. Karena masih 50-50 di antara kita bakal naik atau bakal turun. Walaupun di video kali ini kita akan bahas lebih ke arah kenapa kita bisa naik gitu ya. Nah, kita lihat dari Federal Open Market Committee, ini adalah meeting yang akan dilaksanakan bentar lagi sih, dalam beberapa hari ke depan, Desember 14 sampai 15. Tapi kalau ini kan di Amerika, jadi kalau di Indonesianya itu 15 sampai 16. Dan ini akan penting sekali karena mereka akan membahas tentang tapering, membahas tentang inflasi, membahas tentang money printing, unemployment rate, ini dari The Fed atau Central Bank Amerika sendiri. Jadi ini penting dan banyak orang yang menunggu. Karena untuk keadaan sekarang ya belum jelas, dan mereka akan mendapatkan kejelasannya di saat meeting ini sudah selesai gitu ya, pengumumannya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih analisa yang pertama ya. Ini pertama kita lihat dari secara teknikalnya dulu deh. Kalau secara teknikal ini dari si Crypto Valerio, dia bilang apa? Comparison. Jadi ini perbandingan antara Bitcoin di bulan September 2021 dan Desember 2021. Untuk kita lihat dari seperti ini, dari teknikalnya sendiri ya. Untuk di September 2021, itu tuh di sini. Di saat market crypto juga mengalami penurunan. Oke. Dan Desember 2021 itu di sini. Mungkin lebih tepatnya di sekitar sini ya. Nah, di sini juga pada saat market crypto juga mengalami penurunan. Jadi ini adalah comparison atau perbandingannya aja. Sama-sama lagi penurunan. Kira-kira seperti ini. Perbandingannya hampir mirip sih sebenarnya, tapi apakah pattern ini akan terulang lagi? Mungkin kalau secara teknikal mungkin kurang kuat juga alasan kenapa kita bisa naik ya kalau secara teknikal. Tapi memang kalau kita lihat dari sini beberapa hal ya. Yang pertama dari sini, ini yang kita lihat secara overall, di mana Bitcoin ini kalau kita lihat dari sekarang, ini dia masih belum lose trendnya juga sih. Sekarang ini masih ada retestment di atas garis trendline sebelumnya. Ini yang saya buatkan juga di technical ini ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah resistance
resistance sebelumnya, dan sekarang ini Bitcoin hanya menyentuh supportnya, dan ini masih kuat sih. Kita bisa lihat ini Bitcoin bermain di daerah supportnya dan belum breakdown ke bawah lah, walaupun ini sempat turun tapi dia closingnya masih di atas, kira-kira seperti itu ya. Nah itu yang pertama alasan teknikalnya. Mungkin kalian bisa buka kalau misalnya kalian mau lebih detail ya, di sini dia ada bilang bahas general structure-nya, lalu ada Fibonacci-nya juga. Ini kalau untuk kalian yang lebih mengerti dan mau tahu lebih detail ya, tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam secara teknikalnya juga. Nah, lalu kita lihat juga secara teknikal lagi ya. Ini tapi berbeda sedikit. People seems angry, memang banyak yang marah, banyak yang lebih sensitif juga di saat mereka itu lagi turun juga. Tapi kalau kita lihat dari secara teknikal juga, banyak bukan hanya Bitcoin, tapi banyak altcoin juga yang membentuk apa? Lots of potential bullish divergence. Dan divergence ini biasanya, kalau bullish divergence biasanya itu akan ada rally naik dulu gitu ya. Kalau bearish divergence itu akan ada penurunan. Nah sekarang bullish divergence berarti artinya mungkin kita bisa naik. Dan kalau kita lihat dari RSI juga, banyak yang sudah masuk ke dalam zona oversold. Artinya kita udah di bawah banget. Mungkin kita bisa ada rebound sedikit. Jadi ya cukup menarik juga. Ini satu hal. Untuk teknikalnya, nah ini bullish divergence ya. Kita lihat di sini price-nya mengalami penurunan, tapi secara teknikalnya, secara RSI di sini dia naik. Gitu. Jadi di sini mungkin kita masih bisa bounce. Itu secara teknikal. Sekarang kita lebih ke arah makronya, lebih ke arah on-chain datanya ya. Untuk on-chain data, nah ini Bitcoin price dip. Ini memang hari ini kan cukup turun ya, Bitcoin ke 47.000. May end Wednesday as Bitfinex beats hint at Fed by the news plans. Nah, jadi ini sekarang lagi trending ini adalah apakah nanti pada saat FOMC meeting itu adalah sell the rumor buy the news event. Mungkin teman-teman familiar dengan buy the rumor, sell the news. Artinya kita beli pada saat newsnya rumornya keluar, tapi pada saat keluar benar-benar jual, sell the news gitu. Tapi ini kebalik. Sell the rumor pada saat rumornya keluar, mungkin tapering dipercepat, ada potensi dipercepat. Nah, itu orang-orang pada jual. Tapi pada saat sudah ada clarity, sudah ada kejelasan, malah orang-orang beli. Masuk akal? Menurut saya masuk akal, tapi saya akan coba lihat penjelasannya dulu untuk membantu menjelaskannya lagi ya. Oke, kita lihat dari secara ini dulu. Yang pertama, whale. Bitfinex laying down bits, tapi ini bukan hanya retail deh. Kalau di Bitfinex itu banyak pemain-pemain besar atau paus-paus juga. Dan kalau kita lihat dari sini, dari teknikalnya sendiri, ini kita bisa lihat nih, secara bit ini sudah banyak bit di bawah. Jadi istilahnya kalau kita turun, ini kita bisa bounce dari hal ini. Artinya ya sudah banyak yang bersiap-siap mungkin untuk FOMC meeting juga. Kalau kita lihat secara sentimen, retail selling into the lows, jadi banyak retail juga yang menjual lah istilahnya ya, ahead of FOMC meeting, mungkin takut. Tapi kalau kita lihat juga funding negatif across the board, artinya apa? Artinya funding negatif, berarti orang ini lebih bearish, banyak yang lebih memasang posisi short. Artinya kalau misalnya turun, mereka mendapatkan profit lah, istilahnya gitu ya. Tapi ini kembali lagi, buy the news event, pada saat FOMC keluar, mungkin orang pada beli gitu ya. Ini yang lagi trending sekarang. Kalau kita lihat secara leverage, bagaimana leverage ini kita bisa lihat, kemarin kita bahas beberapa kali ini leverage tinggi-tingginya nih. Tapi pada saat leverage tinggi di sini, apa sentimen market? Sentimen market di sini bullish. Ya, sentimen market di sini wah kita bakal naik terus dan lain-lain. Makanya pada saat kita leverage flush out, kita mengalami penurunan, ini harga Bitcoin juga mengalami penurunan di sini ya, di tanggal 4 Desember kalau nggak salah. Nah, tapi di sini sekarang kita lihat nih, dalam beberapa hari terakhir ini leverage-nya juga lagi sedikit naik. Tapi perbedaannya adalah sentimen sekarang itu orang-orang lebih bearish, lebih banyak yang memasang posisi short istilahnya. Jadi kalau misalnya kita mengalami leverage flush out lagi, ini hampir sama yang kita terjadi mungkin di bulan Juli kayaknya, di tanggal 23 Juli nih. Dimana pada saat walaupun leverage tinggi, tapi orang-orang pada mikir bearish gitu ya. Kita lihat yang terjadi di bulan 23 Juli tadi ya. 23 Juli, nah kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Ini malah naik gitu harganya, karena shortnya yang kena flush gitu ya. Jadi orang-orang yang memasang posisi short yang kena liquidate, istilahnya seperti itu. Apakah bisa terjadi? Ya hanya waktu yang menentukan sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu ini untuk leverage. Karena tadi kita lihat juga ya, kenapa ini, karena dari funding negatif. Oke, kita lanjut lagi. Ini cukup banyak juga ya. Nah, kita lihat lagi dari on-chain data. Balance on exchanges seems to be ready to fall off a cliff. Jadi ini balance di exchange. Jadi ya penurunan balance di exchange. Jadi lebih banyak orang yang membeli kripto atau membeli Bitcoin, khususnya ini Bitcoin ya. Membeli Bitcoin di exchange, lalu dia transfer Bitcoinnya ke external wallet. Istilah seperti itu. Jadi ya orang-orang beli untuk hold long term. Dan ini penurunan hampir lebih bawah dari 4 tahun. Kita bisa dari sini balance of exchanges ini turun hampir ke
setara dengan yang 2018 lah, kira-kira gitu ya. Cukup bullish. Kita lihat lagi di sini, nah ini dari on-chain perspektif juga. Kita lihat apa yang terjadi, perbedaan antara di Desember dan di bulan Mei. Di bulan Mei sendiri kalau kita perhatikan, ini kita mengalami penurunan cukup dalam juga ya, koreksinya cukup lama. Nah, apa yang terjadi di bulan Mei? Kalau kita lihat ya perbedaannya. In May, previously strong hands become weak hand. Jadi ini orang-orang yang strong hands, istilahnya mereka nge-hold dan lain-lain, mereka menjual. Kita bisa lihat dari illiquid supply shock ratio-nya dia, di mana ada penurunan yang cukup dalam. Ya, penurunan ini tuh dari strong hand ke weak hand lah, berubah. Tapi kalau kita lihat sekarang yang di bulan Desember, strong hand buying from weak hand. Jadi orang-orang yang buat long term, buat yang kuat, istilahnya untuk hodl gitu ya, untuk hold, ini mereka malah membeli gitu. Jadi yang membeli dari weak hand, karena weak hand-nya itu malah menjual kripto-kriptonya atau Bitcoin ya, karena di sini kita lihat dari Bitcoin ya, bukan altcoins. Jadi kira-kira itu, jadi cukup bullish. Jadi yang secara long term view mereka masih lihat ini masih murah, makanya mereka masih beli. Kita lanjut lagi di sini, ini nggak gitu berhubungan sih. Sebenarnya ini adalah dari total supply Bitcoin. Di sini kita bisa lihat the Bitcoin circulating supply has now passed 18.9 million. Jadi 18,9 juta. Dan kalau teman-teman tahu kripto ya, berapa sih maksimal jumlah Bitcoin? Maksimalnya adalah 21 juta. Jadi kalau kita lihat sekarang, sudah sekitar 90% dari total supply-nya Bitcoin itu sudah di-mine atau di mining. Nah, tinggal sisa 10%. Dan memang menurut algoritma Bitcoin juga dengan adanya halving gitu ya. Jadi 10%-nya lagi ini akan di-mine, gitu, akan ditambang, di-mining gitu ya. Selama berapa hari? Kalau misalnya kita mau nunggu sampai 100%, itu 112 tahun. Jadi hampir 1 abad lagi untuk Bitcoin mencapai total supply-nya gitu. Jadi masih lama sekali. 1 abad lah, istilah 112 tahun lagi. Dan 90%-nya yang pertama itu hanya dibutuhkan sekitar 12,9 tahun. Ya 13 tahun lah. Kenapa bisa seperti ini? Karena adanya halving, di mana mining reward kita itu dibagi 2 setiap, kalau nggak salah 4 tahun sekali gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu lagi. Lalu kita lihat lagi yang terakhir, FOMC meeting. Ini dari si Will Clementi lagi, dia membahas lagi nih, sell the rumor by the news event. Dimana kita tadi bahas di saat orang-orang lihat, wah inflasi ini naik. Yang pertama inflasi naiknya cepat, lalu kemungkinan the Fed mempercepat tapering dan lain-lain. Memang itu cukup negatif news, makanya orang-orang mungkin udah menjual. Karena mungkin udah lihat, wah ini kalau dari FOMC-nya meeting sendiri di tanggal 16 Desember, ini bakal cukup bearish gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat lagi di sini, kenapa bisa sell the rumor by the news event? Kalau dari Will Clementi dia bilang bahwa pertama, illiquid supply back at yearly highs. Tadi yang kita lihat dari sini, illiquid supply-nya di mana strong hands buying from weak hands. Lalu yang kedua, yang kedua adalah large Bitfinex bids coming in. Ini yang tadi kita sempat bahas yang pertama nih, di sini, Bitfinex. Jadi kira-kira itu ya, beberapa alasannya. Lalu kita kalau perhatikan lagi yang terakhir, just thinking out loud about FOMC. Ini yang dia perhatikan juga. Nah, ini cukup penting sih sebenarnya ya. Anyone who is bearish on Bitcoin, yang bearish dengan Bitcoin, atau wanted to risk of leading up to FOMC. Karena orang-orang tahu FOMC ini akan menjadi momen penting juga lah. Bukan hanya buat crypto, tapi buat ekonomi juga. Karena kita mau tahu kejelasan gitu, untuk kedepannya bagaimana. Has been and will have already done so by, dan mereka udah menjual lah istilahnya ya, mereka udah risk off, udah menjual dan lain-lain. Jadi pertanyaannya adalah ketika FOMC keluar atau sudah selesai, how many sellers will be left? Kalau misalnya kita mau jual lagi, apakah masih ada yang bisa menjual, yang bisa membuat market crypto down? Kira-kira itu yang pertama, itu harus kita lihat. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan dari volumenya Bitcoin aja sendiri, ini memang secara volume, coba kita lihat ya. Nah, kita lihat secara volume, memang ini agak mengalami penurunan sedikit sih dalam beberapa hari terakhir nih, sempat dari sini. Artinya apa? Artinya orang-orang nih sudah lebih wait on the sidelines, wait and see dulu nih, kira-kira bakal gimana sih kejelasannya. Jadi makanya kalau kita lihat pump sekarang, misalnya Bitcoin kalau pump ke 50.000 sebelum FOMC meeting, menurut saya sih masih kurang ya, jadi kurang meyakinkan. Jadi orang-orang kalau misalnya mau pump, itu lebih karena newsnya. Di saat FOMC meeting mereka baru pumping istilahnya. Kenapa? Karena dengan seperti itu orang-orang tuh udah melihat, wah ini ada kejelasan lah istilahnya ya. Jadi orang-orang lebih yakin kalau misalnya kita pump. Kira-kira seperti itu aja. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, bagaimana sih prediksi untuk kedepannya? Ini saya close volumenya dulu. Untuk prediksi kedepannya, mungkin kalau saya lihat, kita lihat nih, mungkin Bitcoin akan sideways sedikit atau mungkin naik sedikit. Ini lebih ke arah sideways sih selama
beberapa hari ke depan. Nah, mungkin ini 1 sampai 2 hari ke depan menjelang FOMC. Nanti pada saat FOMC inilah penentuannya, apakah Bitcoin turun dulu. Mungkin kalau menurut saya bisa aja sih kita turun sedikit baru nanti kita naik gitu. Istilahnya ini buat ngetes aja nih, buat tes. Mungkin di sini market agak sedikit panik pada saat kita turun baru tiba-tiba naik. Mungkin bisa, tapi ya lebih kembali lagi teman-teman lebih baik do your own research juga gitu ya. Kalau misalkan kalian mau beli sekarang melihat price ini, mungkin kalian harus lihat dulu juga, dan lebih baik belinya dengan dana dingin, dan juga jangan all in, beli cicil dulu, karena memang walaupun ada good news seperti ini bukan berarti kita bakal 100% naik gitu ya. Jadi tetap harus objektif lah dengan hal itu ya. Kira-kira seperti itu aja. Kalau untuk konfirmasi kita masih menunggu apakah Bitcoin bisa break ini, apa sih namanya, 53.000, karena ini menjadi resisten yang akan cukup penting untuk Bitcoin selanjutnya. Kalau misalnya kita bisa kembali ke atas, nah artinya mungkin ini kita bisa lanjutkan kenaikan ya. Kira-kira itu aja, videonya sudah sedikit panjang. Kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai, sampai akhir gitu ya, mungkin bisa komen kopi ya. And itu saja video dari saya. Jangan lupa like videonya kalau membantu teman-teman juga, and see you in the next video. Bye bye.